Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit soal-soal yang keluar di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga seleksi PPS untuk pemilu 2024. Ini soal saya kumpulkan dari kawan-kawan yang mengikuti ujian. Ada beberapa kawan saya tanyakan dan saya kumpulkan sehingga saya buatkan sebuah video dari hasil soal kawan-kawan yang mengikuti ujian dari berbagai kabupaten. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. B. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme dan berkaitan dengan administrasi pelaksana pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh. Jawabannya adalah yang C, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksana pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Nomor 2. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jawabannya adalah yang A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Jawabannya adalah yang E, yaitu membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
Ini adalah kewenangan KPU kabupaten atau kota. Oke, nomor yang keempat. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A 1998, B 1999, C 2000, D 2001. Jawabannya adalah yang B 1999. Oke, nomor 5. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak pada tahun A 2015, 2016, dan 2017, B 2015, 2017, dan 2018, C 2015, 2017, dan 2019, D 2015, 2020, dan 2025, E 2015, 2019, dan 2023. Jawabannya adalah yang B, yaitu 2015, 2017, dan 2018. Nomor 6. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jawabannya adalah D, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Nomor 7. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Jawabannya adalah yang D, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Nomor 8. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Jawabannya adalah yang E, yaitu Kantor Akuntan Publik. Nomor 9. Pada pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. Free space and the boss, D. Two-throne system, E. Proporsional. Jawabannya adalah yang D, two-throne system. Nomor 10. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah yang D, yaitu DPR dan Presiden. Nomor 11. Jenis perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A.
kotak suara dan bilik suara. B. Obeng dan obeng untuk mencoblos. C. Sampul kertas dan segel. D. Surat suara. E. Tinta. Ini adalah yang kecuali. Jawabannya adalah yang B. Obeng untuk mencoblos. Ini adalah yang bukan B ya. Obeng untuk mencoblos. Oke, hanya sekian beberapa soal yang dapat saya bagikan pada video hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang mengikuti ujian PPS ataupun bagi kawan-kawan yang akan mengikuti ujian PPS dan untuk wawancara. Mohon dukungan channel kami untuk di-subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.